Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya dalam program Gemar pada pagi hari ini, Kamis tanggal 16 Oktober 2025 dalam program Renungan Singkat terambil di Lukas pasal pertama sampai ke 23. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Mari kita mau belajar bersama-sama apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana perikopnya memberitahukan pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Di ayat ke-5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Berarti Bapak Ibu, Sakaria dan Elisabet adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan. Nah, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Berarti dua pribadi ini selalu berdoa, selalu berharap Tuhan memberi keturunan kepada Sakaria dan Elisabet. Tetapi sampai di masa tuanya Elisabet mandul, tidak bisa mempunyai anak. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Di dalam bait suci mereka ditemui oleh malaikat. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut. Sakaria terkejut dan menjadi takut. Dan apa jawab malaikat itu? Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria. Jangan takut, hai Sakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau namai Yohanes." Luar biasa, puji Tuhan. Doa Sakaria dan Elisabet Tuhan jawab, Tuhan kabulkan untuk menginginkan mempunyai anak dan harus dia namakan Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran anak itu yang kau namai Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Berarti anak ini diberkati dan dia lahir harus dinamai Yohanes. Tetapi apa yang ada di benak Sakaria? Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Berarti waktu itu Sakaria tidak mengucap syukur. Dia merasa bimbang, dia merasa ragu. Apa bisa istriku sudah tua, sudah mandul, kok Tuhan baru memberi saya anak?
untuk menamai Yohanes. Itu keraguan dari Sakaria. Dia tidak percaya. Padahal dia selalu berdoa untuk menginginkan mempunyai keturunan, mempunyai anak. Tetapi waktu Tuhan jawab, dia ragu. Dia tidak mengucap syukur. Dari situ kita bisa lihat jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Tetapi respon Sakaria, dia ragu, dia tidak mau mengucap syukur. Karena dia tahu dia sudah tua, istrinya sudah lanjut usia. Mana mungkin istri saya mandul, istri saya sudah tua, kok Tuhan baru memberi saya keturunan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seharusnya Sakaria mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Bukan bimbang, bukan ragu-ragu, bukan tidak percaya lagi. Sehingga apa yang terjadi? Engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan perkataanku yang akan menyatakan kebenaran pada waktunya. Nah, Tuhan menghukum Sakaria selama 9 bulan. Dia tidak bisa berbicara secara sempurna, yaitu bisu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Sakaria ragu, tidak percaya kalau mendapat berkat dari Tuhan, mempunyai keturunan harus dia namai Yohanes. Nah, dari situ Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Selalu percaya dan berharap. Sampai masa tua pun, Tuhan masih memberkati kita semua. Doa kita tidak ada kata expired, Bapak Ibu. Doa kita selalu didengar Tuhan. Didengar Tuhan. Sampai masa tua pun, Tuhan masih menggendong kita, menuntun kita. Asal kita berjalan menurut relnya Tuhan, Bapak Ibu. Mestinya Sakaria mengucap syukur. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saya, mengabulkan doa saya. Akhirnya dengan mungkin Tuhan merasa jengkel, akhirnya Sakaria bisu selama 9 bulan untuk menunggu waktu kelahiran Yohanes. Nah, dari situ Bapak Ibu, mari kita ambil hikmatnya. Kita cukup berdoa, setia, taat, jujur. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya berkat itu tidak hilang. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama. Apa menjadi yang jadi teladan Sakaria dan Elizabeth ini. Supaya kita tetap percaya bahwa mujizat itu sampai saat ini masih terjadi. Biarpun masa tua kita, mujizat itu masih ada. Mari Bapak Ibu, semoga renungan singkat ini memberkati kita semua untuk telinga-telinga yang mendengarkan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, hamba mengucap syukur pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, supaya telinga-telinga yang mendengar diberkati. Dan kami percaya Tuhan selalu setia memberkati kita semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.